Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zra Nasra dengan nomor BP 1910 1155310264. Saya dari kelas manajemen 6, tugas mata kuliah manajemen database dengan dosen pengampu MHafiz Eskom Enkom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah suatu bisnis, seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Di sini saya membahas tentang sistem informasi manajemen tentang sebuah minimarket, yaitu Indomaret. Indomaret adalah jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Indomaret berdiri sejak tahun 1988 dan saat ini sudah memiliki lebih dari 10.000 toko retail di seluruh Indonesia. Indomaret merupakan waralaba pertama di Indonesia. Indomaret sendiri mudah ditemui di daerah permukiman atau daerah padat penduduk. Value yang dibawa oleh Indomaret dalam mencapai visi misinya adalah mudah dan hemat. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur retail Indomaret. Struktur retail Indomaret yang paling atas terdapat SPF atau supervisor. Lalu di bawahnya terdapat KA atau kepala toko. Kemudian terdapat asisten toko. Lalu untuk selanjutnya terdapat MD. Di bawah MD terdapat pramugara dan kasir yang melayani customer secara langsung. Kasir bertugas juga untuk melaporkan data ke finance pusat. Selanjutnya ialah pengenalan sistem POS. Point of sale merupakan mesin perangkat keras atau hardware yang sekaligus program perangkat lunak atau software yang digunakan untuk transaksi. Sistem POS modern dilengkapi dengan sistem pelaporan manajemen terintegrasi yang sering digunakan di kasir supermarket, restoran, hotel, dan tempat lainnya yang menggunakan layanan retail. Sistem POS melakukan lebih dari sekedar tugas transaksi jual beli, di mana juga dapat menjadi perhitungan akuntansi terintegrasi, manajemen barang dan stok, mode penggajian karyawan, perhitungan hutang dan dagang, dan berbagai fungsi lainnya. POS Indomaret. Setiap gerai toko Indomaret memiliki 5 hardware, yaitu komputer yang terhubung ke semua pos, yang kedua printer stroke, yang ketiga can drawer, 4 barcode scanner, dan terakhir electronic data capture. Di komputer kasir terdapat data dari program software yang mencakup data markup produk, kebijakan pajak, dan total toko. Lalu selanjutnya ialah sistem kerja pos Indomaret. Semua komputer store terhubung ke komputer dapat di counter pusat. Komputer dapat memonitor inventaris setiap toko dan menjadwalkan pengiriman stok sesuai dengan status persediaan. Kartu member Indomaret. Kartu member Indomaret memberlakukan sistem pembayaran melalui kartu anggota Indomaret yang dapat memudahkan belanja di semua retail. Untuk bertransaksi, mesin EDC Bank Mandiri akan membaca dan memproses kartu ini. Penerapan sistem informasi pada transaksi. Yang pertama ialah pelanggan langsung. Pelanggan langsung ialah merupakan pelanggan yang datang langsung ke toko, membeli barang, lalu membayarnya di kasir, kemudian dapat meninggalkan toko. Yang kedua ialah pelanggan online. Pelanggan online ialah pelanggan yang melakukan transaksi atau mencari produk lewat katalog minimarket secara online, lalu membayarnya secara payment atau membayarnya secara online, lalu pihak toko pun mengemas dan mengantar barang sesuai alamat. Sistem informasi dalam minimarket bekerja. Supplier to inventory. Supplier to inventory memungkinkan supplier untuk mengecek ketersediaan dan stok barang dalam minimarket guna produk tidak sampai habis. Sistem dirancang bahwa setiap supplier memiliki akun sendiri yang dapat menghubungkan supplier dengan informasi ketersediaan barang minimarket, sehingga dapat memperkirakan kapan harus mensuplai kembali produk minimarket. Yang kedua ialah inventory to supplier. Ketika persediaan barang atau produk di minimarket hampir kosong, maka sistem komputer di minimarket akan memberikan pemberitahuan kepada divisi operasional untuk melakukan pengadaan barang ulang dan mengirimkan pemberitahuan kepada supplier untuk menyiapkan pengiriman produk.
Setelah disetujui oleh manajemen operasional lewat sistem, maka supplier akan bisa langsung mengirimkan produk ke minimarket. Fungsi kasir dalam Indomaret. Yang pertama ialah menginput data penjualan, lalu melakukan pendaftaran member customer, dan yang terakhir ialah melakukan pembayaran oleh customer. Barang yang dibeli customer melalui kasir akan terhubung langsung dengan inventory system yang secara langsung akan mengurangi kesediaan barang yang terdisplay dalam sistem inventory. Customer dapat membeli barang secara online melalui aplikasi. Melalui aplikasi, customer juga dapat mendaftarkan diri menjadi member dan melakukan aktivasi melalui kasir. Customer yang menjadi member akan mendapatkan banyak keuntungan dalam berbelanja online maupun offline. Namun, customer tidak diharuskan menjadi member untuk menggunakan aplikasi tersebut. Keuntungan aplikasi yang pertama ialah pemberitahuan diskon, yang kedua pembayaran secara online, dan yang terakhir ialah pembelian secara online. Member benefit Indomaret. Yang pertama ialah member dapat membayar cash on delivery dalam pembelian online. Yang kedua, member dapat mendapatkan harga spesial setiap pembelian. Dan yang ketiga ialah member tentunya mendapatkan fasilitas free delivery dalam nominal belanja pembelian tertentu. Pembayaran yang dilakukan customer akan terekam dalam sistem melalui kasir dan secara otomatis akan ditambahkan dalam data penjualan. Operasional sistem ini secara otomatis menincikan barang yang terjual dan barang yang tersisa di gudang beserta besarannya dalam nominal uang. Sehingga informasi tersebut dapat dijadikan bahan untuk pembuatan laporan keuangan dalam sistem keuangan yang dikelola oleh pihak finans. Marketing dapat memberikan informasi terkait kebijakan target penjualan di masa mendatang, sehingga pihak operasional dapat menentukan strategi yang efektif untuk mendukung pihak marketing. Melalui sistem ini, pihak operasional dan pihak marketing dapat bertukar informasi. Pemasaran ke pelanggan. Barang yang dipesan customer melalui kasir online ataupun offline melalui aplikasi akan tercatat secara otomatis dalam sistem yang terhubung dalam pihak marketing perusahaan. Pihak marketing dapat melihat barang jenis apa yang paling laku dan barang yang kurang diminati. Pihak marketing dapat memberitahu keputusan terkait pemberian diskon, promosi, dan lain-lain. Pihak marketing juga dapat melacak member supermarket terkait barang apa yang sering dibeli. Sehingga pihak marketing dapat mengatur agar barang tersebut dapat dimunculkan di beranda aplikasi customer sebagai barang yang mungkin diminati customer. Selain itu, pihak marketing juga dapat menambahkan display barang yang populer di aplikasi membernya. Secara umum, fungsi sistem ini adalah memberi informasi yang dibutuhkan pihak marketing dalam pengambilan keputusan. Pihak operasional akan membuat data informasi yang diperlukan untuk dilaporkan kepada CEO. CEO mendapat informasi berupa laporan jadi yang dibersihkan data yang dibutuhkan divisi-divisi dalam perusahaan. Baiklah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.